Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kelompok kami yang beranggotakan saya Irfan Dereno Koswara. Saya Sultan Mutakin Rahmatullah. Saya Bahar Septian Nur. Kali ini kami akan mempraktekkan parallel computing dengan instalasi Rock Cluster di VirtualBox. Pertama-tama, kita harus mendownload terlebih dahulu VirtualBox dan Rock Clusternya. Untuk VirtualBox, kita masuk ke https://www.virtualbox.org. Kemudian tekan download VirtualBox, kemudian pilih Windows Host, dan setelah itu tunggu sampai downloadnya selesai. Jangan lupa setelah download selesai ucapkan Alhamdulillah, biar berkah. Kemudian kita akan menginstal VirtualBox dengan mengkliknya. Kemudian kita tinggal next aja, install, kemudian nunggu sampai selesai, kemudian tekan install dan tunggu sampai selesai dan tekan finish. Lalu selanjutnya kita akan mendownload Rock OS-nya. Nah, di sini kita menuju ke rockcluster.org dan kita akan memilih versi 7, yaitu versi paling barunya ya. Nah, kita di sini akan memilih versi 7 bagian kernelnya. Jika semua keperluan yang tadi diinginkan sudah terdownload, kita tinggal masuk ke dalam VirtualBox-nya dengan memilih tipe Linux dan Linux 64 bit. Dan kita di sini akan memberi namanya master node. Lalu kita akan memberi alokasi RAM sebanyak 1 GB. Create a virtual hard disk now. Selanjutnya kita akan memilih mode VDI, VirtualBox Disk Image. Kita akan memilih mode dynamically allocated karena di sini sistem akan meminta alokasi memori sesuai kebutuhan saja, jadi tidak memakan sama persis seperti yang kita set nantinya. Di sini kita akan mengalokasikan hard disk sebanyak 32 GB. Nah, karena tadi kita menggunakan mode dynamically allocated, maka nanti alokasinya ini akan dinamis, yaitu mengikuti kebutuhan saja. Jadi tidak akan memakan sesuai yang kita inputkan ini, hanya memerlukan alokasi sebanyak yang akan digunakan, yang diperlukan saja saat menjalankan sistemnya gitu. Lalu kita akan memilih mode create a virtual hard disk now, lalu akan menekan create. Lalu kita akan masuk ke dalam setting dari node master ini. Pertama kita akan masuk ke dalam sistem, settingan sistem. Di sini kita akan setting, tadi harusnya kita memasukkan 2 GB ya untuk master, karena master ini membutuhkan RAM yang lebih besar. Jadi lalu kita masuk ke boot ordernya. Boot order di sini kita centang bagian network, karena nanti kita akan melakukan booting melalui network atau internet. Nah, lalu kita geser bagian network ini ke paling atas. Jadi untuk prioritas dia akan lebih dahulu mencari network daripada mode booting lainnya. Jadi dia akan mengutamakan network. Kita masuk ke bagian storage. Nah, di sini kita akan memasukkan ISO dari kernel ROX-nya. Nah, lalu pada bagian SATA kita akan mencentang bagian solid state drive. Di sini kita akan menggunakan SSD ya. Pada bagian network kita akan masuk ke adapter 1 dengan memilih mode attach to internal network, dan nama dari adapternya kita sesuaikan saja dengan keinginan kita. Kita akan men-setting bagian adapter 2-nya. Di sini di adapter 2 kita pilih mode attach to-nya ke NAT, ya. Jadi nanti akan menyambung ke internet yang
menyambung ke internet yang dari router kita. Langsung saja kita mulai masternya, node masternya di sini. Kita akan men-setting beberapa hal yang ada di dalam master. Lalu jika sudah masuk ke dalam node masternya atau sudah menampilkan dari depannya, kita akan menekan pilihan install ROX OS. Nah, di sini kita akan menunggu hingga bootingnya selesai. Setelah bootingnya selesai, kita akan masuk ke menu CentOS-nya. Di sini kita akan pertama-tama diminta untuk men-set pilihan bahasa untuk penginstalan CentOS-nya. Selanjutnya akan tampil menu untuk pensettingan, yaitu cluster config, cluster private network, dan proc roles. Nah, di bagian sini masih kuning, jadi kita harus men-setting terlebih dahulu agar kita bisa melanjutkan instalasinya. Sebelum kita menginstal, tapi terlebih dahulu kita harus men-setting time zone dari komputer kita ya. Jadi disesuaikan. Di sini kita akan menggunakan bagian di sekitar Indonesia, itu di bagian Makassar. Itu sama dengan waktu Indonesia Tengah ya. Pada bagian rock rolls akan muncul beberapa pilihan. Yang kita akan pilih hanya base, CentOS, core, ganglia, update CentOS, dan kernel saja. Lalu klik add selected roles. Pada bagian cluster config, ubah bagian domain name dan router name sesuai keinginan dengan nama kelompok masing-masing misalnya, atau bisa dengan nama penginstal juga bisa, terserah saja. Intinya ubah bagian itu sesuai keinginan penginstal. Saya tekan down dan kita akan melanjutkan ke sesi selanjutnya. Lalu setelah semuanya sudah disetting, kita bisa memulai instalasi dari awal. Kita tinggal menunggu saja hingga instalasinya selesai. Jika muncul root password dan user creation, teman-teman bisa memasukkan nama dan password sesuai keinginan teman-teman sendiri. Kita tinggal menunggu saja proses mendownloadnya selesai, dan dari sini akan mulai memakan kuota ya. Jadi kita akan menunggu sampai selesai. Karena jaringan kami kurang stabil dan di versi 7 ini katanya masih banyak kendalanya dalam menginstal, maka langsung saja kita coba ke versi 6. Let's go. Untuk mendownload yang versi 6 sama saja dengan yang ke-7, namun saat memilih kita memilih versi yang ke-6. Di sini kita akan memilih yang ISO Jumbo DVD 1 karena di sini ISO-nya sudah lengkap semua keperluan yang nanti akan diinstal di dalam VirtualBox-nya. Pertama-tama kita membuat master node-nya terlebih dahulu dengan tipe Linux dan versionnya Red Hat 64 bit. Kita memberi alokasi RAM sebanyak 2 di master ini, 2 GB, dan selanjutnya kita tekan next. Pilih create a virtual hard disk now, lalu tekan create. Kita memilih VDI VirtualBox Disk Image. Pengalokasian kita memilih mode dynamically allocated, lalu kita tekan next. Tadi kita memilih mode dynamically allocated, maka sistem ini tidak akan memakan sesuai yang kita set secara persis. Jadi dia akan menyesuaikan dengan kebutuhan saat sistem ini berjalan saja. Untuk pengalokasian dari hard disk kita menggunakan sebanyak 32 GB. Setelah pengalokasian ini kita set, kita bisa menekan create. Setelah sudah terbuat node-nya, maka kita akan masuk ke menu setting. Ada beberapa hal yang akan kita setting di situ. Jadi kita lanjut saja. Lalu kita masuk ke bagian settingan storage. Di bagian controller IDE,
kita memasukkan ISO dari ROX yang sudah kita download tadi. Pada bagian SATA, kita akan memilih mencentang bagian solid state drive. Jadi di sini nanti akan menggunakan SSD ya teman-teman. Lalu pada bagian network, di bagian adapter 1, kita memilih bagian attach to-nya di internal network, dan namanya bisa kita sesuaikan dengan keinginan masing-masing. Lalu pada bagian adapter 2, kita akan men-settingnya. Pertama kita enable dulu network adapternya. Lalu kita memilih attach to-nya menjadi NAT atau NAT ya. Jadi ini nanti akan menghubungkan kita ke internet melalui router. Setelah setting tadi sudah dilakukan, maka kita bisa langsung menekan OK untuk melanjutkan ke bagian penginstalan. Kita tinggal membuka master node-nya. Untuk memulai instalasi, kita harus menekan pada bagian boot, yaitu mengetikkan pada keyboard build BUILD, lalu menekan enter, dan kita tinggal menunggu loadingnya selesai. Loading selesai, maka master ini akan mengecek apakah internet tersedia atau tidak. Karena kita tidak menggunakan internet atau hanya menggunakan internal network, maka master ini akan melanjutkan menginstal dari ISO-nya saja. Lalu pada bagian selanjutnya, ini kita akan memilih bagian ROS apa saja yang akan kita download dan kita install ke dalam ROX OS ini ya. Yang kita pilih, yang kita perlukan yaitu Ganglia, kernel, web server, OS, dan base. Setelah itu kita bisa menekan next. Kita langsung memencet next saja karena tadi kita menginstalnya melalui ISO dan tidak menggunakan internet dalam penginstalan ini. Masuk ke bagian cluster information. Lalu di bagian fully qualified host-nya kita ubah sesuai keinginan masing-masing. Dan di sini ini ada HPC ya. HPC ini merupakan singkatan dari High Performance Computing, yaitu nama lain dari paralel computing itu sendiri. Jadi High Performance Computing itu sama aja dengan paralel computing gitu. Itu sekedar info saja. Lalu kita akan mengkonfig atau configuration Ethernet untuk public network. ETH1 ini merupakan interface dari Internet Network 2. Di sini akan tersambung ke public network ya. IP address-nya bisa disetting sesuai dengan IP address komputer teman-teman masing-masing. Dan netmask-nya mengikuti IP address-nya. Maka subnet masknya kita menggunakan 255 255 0. 255 255 0. Jadi 255-nya 3 kali. Kita lanjut lagi ke bagian settingan Ethernet 0. Ini merupakan interface dari network 1. Di sini kita bisa menggunakan custom saja ya, sesuai keinginan teman-teman masing-masing. Dan netmask-nya kita sesuaikan dengan kelas IP address-nya.
Lalu pada bagian miscellaneous network setting, kita akan masuk ke settingan gateway. Gateway-nya menggunakan access point kita yang tadi sudah kita setting. Lalu kita langsung tekan next jika sudah mengisinya. Bagian root password, kita akan diminta untuk men-setting passwordnya kita dengan terserah settingannya di sini mau apa passwordnya. Lalu di bagian field kedua itu mengkonfirmasi password yang sudah kita masukkan di field pertama. Lalu kita tekan next. Masuk ke dalam time configuration. Kita di sini bagian time zone-nya kita memilih bagian Asia dan Makassar, Asia Makassar. Jadi kita akan mengikuti time zone dari Asia Makassar. Lalu kita lanjut ke bagian disk partitioning. Kita pilih mode auto partitioning. Lalu kita langsung tekan next. Pada bagian ini kita akan menunggu sampai installernya selesai melakukan proses. Kita tinggal menunggu saja. Sistem sedang melakukan pembagian partisi atau membuat partisi secara otomatis karena tadi kita memilih mode otomatis pembuatan partisinya. Setelah itu dia akan menginstal package-package yang sudah tadi kita siapkan, yang sudah kita download atau kita pilih karena tadi tidak melakukan pendownloadan ya. Jadi kita pilih tadi akan diinstal di bagian ini. Bagian ini akan cukup lama, jadi kita akan menunggu hingga instalasinya selesai. Instalasi selesai, kita akan sampai kepada halaman login dari CentOS-nya. Kita akan menekan order. Di sini username akan diminta. Username di sini masih menggunakan default dari CentOS-nya yaitu root. Bagian password, kita masukkan password yang sudah tadi kita bikin di depan. Yang tadi kita sudah bikin ya, sesuai password masing-masing di sini. Setelah kita login, akan muncul sebuah peringatan bahwa kita di sini login sebagai super user atau di Windows itu sebagai administrator dari OS-nya. Kita tinggal tutup saja bagian ini.
dan kita akan sampai di bagian desktop dari ZenOS masternode-nya ini. Untuk membuat slave node atau node anaknya, kita masuk ke bagian terminal. Lalu pada bagian terminal ini kita ketikkan pada keyboard yaitu ethers dan menekan OK. Buat slave node, kita pastikan dulu apakah ganglianya sudah berjalan atau belum. Kita pastikan terlebih dahulu ya. Misalnya yaitu menggunakan localhost pada browser dan mengetikkan pada localhost ganglia. Nah, di sini nanti akan ada tampilan bahwa ini sudah menjadi satu master, sudah ada satu master ya di keterangannya. Sudah memiliki master, namun di sini belum memiliki slave node. Jadi kita harus membuatnya tadi ya. Untuk membuat slave node baru, kita akan membuat virtual baru dengan nama slave atau sesuai keinginan masing-masing saja. Memory size pada slave node ini kita menggunakan 1 giga. Bagian ini kita klik next saja, sama seperti yang tadi pembuatan master node. Pada bagian alokasi hard disk kita menggunakan sesuai kebutuhan saja, 32 giga. Lalu kita tekan create. Kita masuk lagi seperti tadi di pembuatan master pada bagian storage. Di sini kita masukkan juga ISO dari ROX-nya, memilih solid state drive pada bagian SATA-nya. Network adapter 1 kita menggunakan internal network dan namanya kita bagian name kita ikuti dengan masternya. Lalu kita masuk ke bagian sistem dan menghidupkan bagian network. Kita centang bagian network dan kita naikkan ke atas untuk boot order paling atas ya. Settingan pada slave node sudah selesai, kita tinggal menekan OK saja. Kita tinggal menekan start. Pada bagian ini kita akan menunggu booting dari slave node-nya atau slave anakannya. Di sini dia akan melakukan booting dari network atau Ethernet 2-nya ya. Jadi dia akan menyambungkan ke master node-nya untuk booting. Lalu pada bagian ini dia akan mencari network manager untuk mengkonfigur Ethernet 0-nya. Jadi dia akan mencari Ethernet 0 yang nantinya akan terhubung dengan masternya. Nah, jika ini sudah terhubung semua, sudah terhubung antara anak dan masternya, maka nanti akan muncul MAC address dari slave atau anakannya di bagian master. Jika sudah terdeteksi slave node pada master node, maka kita tinggal men-shutdown dari slave node-nya ya. Lalu kita masukkan lagi ke bagian setting dari slave node-nya. Di sini kita akan mengeluarkan file ISO dari slave node-nya. Nah, fungsi dari mengeluarkan file ISO ini yaitu agar saat di start lagi dia tidak akan melakukan reinstall atau tidak melakukan penginstalan dari awal lagi. Jadi dia akan mengambil dari master node-nya saja. Jadi tidak menginstal ulang gitu ya. Setelah settingan tadi sudah selesai, maka kita akan menekan OK dan meng-start lagi slave atau node anakannya. Setelah itu maka slave anakan akan melakukan instalan menggunakan dari masternya ya, menggunakan bootable network. Nah, jadi di sini dia tidak menginstal melalui ISO lagi, melainkan melalui network
yang ada tersambung ke masternya. Bagian ini kita tinggal menunggu saja hingga instalasinya selesai di bagian slave node-nya ya. Instalasi selesai, maka slave node akan melakukan booting. Nah, di sini bootingnya hanya berupa CLI karena di sini untuk menghemat resource dari master node-nya. Nah, jadi slave node ini komputer pembantu yang membantu master node untuk menghemat resource. Pada bagian ini kita sudah selesai melakukan penginstalan untuk slave node-nya. Oke, pada bagian ini kita akan mengecek apakah slave node-nya sudah terdeteksi di ganglianya pada master node. Jadi kita menekan localhost untuk mengecek apakah slave node-nya sudah terdeteksi pada ganglia dengan localhost ganglia seperti tadi pengecekan sebelumnya ya. Tapi ini kita akan mengecek apakah sudah terhubung atau belum. Jadi kita di sini bisa melihat bahwa di ganglia sudah ada 2 CPU. Nah, di sini CPU pertama yaitu CPU dari masternya, dan yang kedua ini merupakan CPU dari slave node-nya. Dan di sini juga bisa dilihat ada resource dari slave node-nya ya, sudah bisa dilihat di sini. Sudah ada semacam grafik ini. Selanjutnya kita akan mencoba bagaimana jika slave node-nya ada 2. Untuk bagian penginstalannya kurang lebih sama dengan pembuatan slave node yang pertama. Kita tinggal mengikuti saja. What do you expect me to say to that? I just need you to know. Once. Well, I can't.
Lalu jika sudah melakukan penginstalan untuk slave node kedua, I can't. I'm really sorry if you misinterpreted things. It's probably my fault. kita tinggal mengecek lagi di bagian masternya. Apakah dia sudah terinstall atau belum? Atau sudah tersambung atau belum ya? Seperti tadi pengecekannya yaitu menggunakan localhost Ganglia. Dan di sini kita bisa melihat bahwa sudah ada 3 CPU yaitu pertama CPU dari master node-nya dan CPU dari slave 1 dan slave kedua. Di sini juga kita sudah bisa melihat resource dari slave node 1 dan slave node 2-nya. Di sini ada semacam grafik yang tadi seperti slave node satunya ya. Jadi di sini kita sudah berhasil menghubungkan dua slave node. Oke, mungkin itu saja dari kelompok kami. Kami sudah melakukan pembuatan parallel computing pada VirtualBox menggunakan ROG OS. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.